ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan berbagai nikmat, berbagai rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sampai pada saat ini. Dan demikian pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah pada siang hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami memberikan wasiat kepada seluruh jamaah sekalian dan terlebih kepada kami pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh perkara yang diharamkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang perlu kami ingatkan pada kesempatan kali ini adalah tentang keutamaan ilmu agama, yang dimana setelah kita mengetahui keutamaan ilmu agama ini, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk lebih semangat dalam mempelajari Islam, yang diharapkan dengannya kita setelah mengetahui keutamaan ini menjadi muslim yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya keutamaan ilmu agama ini tentunya sangat banyak. Dan kami akan mencoba untuk menyampaikan beberapa keutamaan. Yang pertama dari keutamaan ilmu agama adalah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan ilmu agama seseorang akan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari potongan hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya menuntut ilmu agama adalah salah satu sebab dimudahkannya seseorang untuk masuk ke dalam surga. Tentunya ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar. Kemudian keutamaan selanjutnya, seseorang yang difahamkan agama oleh Allah, tentunya dialah yang memang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia. Maka Allah akan memahamkan dia terhadap ilmu agama. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata pada kitabnya yang berjudul Kitabul Ilm, yang dimaksud faqih dalam hadis ini bukanlah hanya sekedar mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid, memahami pokok-pokok Islam, serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, keutamaan yang keempat, seorang hamba seakan tetap hidup bahkan setelah kematiannya disebabkan oleh manfaat dari ilmunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Jika seorang manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah dari sedekah jariahnya. Kemudian dari ilmunya yang diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga dari anak soleh yang mendoakannya. Kemudian keutamaan yang terakhir dari keutamaan menuntut ilmu agama adalah seseorang yang berilmu tentunya akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Tentunya rasa takut ini akan semakin besar pada diri seorang hamba tatkala dia semakin banyak memiliki ilmu tentang Allah, semakin mengenal Allah, maka sejalan dengan besarnya ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dirinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkata, "Man kana billahi a'raf, kana lillahi akhwaf." Siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Ketika kita berbicara mengenai keutamaan ilmu agama ini, sesungguhnya kita sedang membahas tentang pentingnya seseorang atau pentingnya seorang muslim dalam menggapai ridha Allah, kecintaan Allah,
menggapai rahmat Allah. Karena tidak mungkin dia bisa mendapatkan hal tersebut jika tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mungkin dia akan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak membangun agamanya di atas ilmu dan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Ghafur, pengampun, lagi Maha Rahim, penyayang. Dan juga datang dari firman Allah pada surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amalan-amalan saleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan beribadah kepada sesuatu apapun. Juga datang dari firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan hanya kepada Allah, dengan hanif, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Pada firman Allah yang lainnya di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang melaksanakan amalan saleh, orang-orang beriman dan melaksanakan amalan saleh, dan yang saling mewasiatkan pada perkara yang hak, dan juga saling mewasiatkan pada kesabaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyihil karim faqala: Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Kaum muslimin, jamaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang telah kami sebutkan pada khutbah yang pertama dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita, menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut untuk melakukan beberapa perkara dalam menjalankan agama. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan bersih, murni, tanpa kesyirikan. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting adalah melandasi setiap amalan kita, amalan soleh dengan keimanan dan tauhid. Karena syarat diterimanya amalan adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta tidak lupa kita menegakkan nasihat kepada saudara kita pada perkara yang hak dan juga bersabar di atas gangguan, di atas menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu. Sementara tidaklah mungkin untuk kita seorang hamba melakukan semua itu kecuali dengan dasar ilmu dan pemahaman agama yang benar. Maka sekali lagi, ilmu agama atau menuntut ilmu agama ini bukanlah sekedar kegiatan sampingan. Namun, hal ini adalah kebutuhan untuk setiap insan. Dan tidak lupa bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu agama ataupun dalam mengamalkannya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi ihsan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.